Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk dan kita sudah ada di segmen dialog Lunch Talk. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia merasa prihatin dengan adanya 30 anak di bawah umur di Jambi yang menjadi korban perdagangan manusia. Kejadian ini kemudian menjadi perhatian KPAI untuk mengawasi perkembangan kasus hukum bagi pelaku yang sudah ditahan polisi. KPAI akan meminta polisi agar membongkar seluruh jaringan prostitusi ini. Bahkan KPAI mendesak agar kasus prostitusi itu bukan hanya dilihat dari tindak pidana perdagangan orang saja, melainkan juga kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap pelaku utamanya. Anggota Komisioner KPAI Ai Mariati Solihah mengaku geram dengan perbuatan pelaku utama yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berkali-kali. Mariati meminta pelaku divonis seumur hidup. Ya, pemirsa, ada 30 anak di bawah umur di Kota Jambi yang menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Lantas, mengapa masih saja terjadi perdagangan manusia dan kekerasan seksual terhadap anak? Dan bagaimana membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak? Langsung saja kita akan bahas bersama Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Margaret Robin Korwa, dan nanti juga segera bergabung bersama kami, Komisioner KPAI Ai Mariati. Selamat siang, Bu Ica, apa kabar? Selamat siang, salam sehat, kabar baik. Salam sehat juga. Ini nanti akan segera bergabung, kita harapkan ada Ibu Ai Mariati dari KPAI. Sebelumnya kita berbincang dulu begitu ya. Mungkin kembali memberikan background terhadap kasus ini ada TPPO juga dan juga kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kota Jambi. Ini kalau tidak salah sebenarnya kasusnya sudah terungkap oleh Kepolisian Kota Jambi sejak bulan Desember 2021 begitu ya Bu ya. Update-nya seperti apa dan apakah PPA untuk di pusat sendiri seperti apa? Apakah ada intervensi terhadap pengusutan kasus ini? Pertama, pastinya kami mengutuk keras kejadian yang menimpa 30 putra-putri anak-anak Indonesia yang berdomisili di Jambi yang memang mendapatkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Di saat kita berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang, ini adalah kejahatan extraordinary crime yang memang tidak bisa hanya dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi ini adalah cross-cutting isu yang melibatkan banyak pihak. Di saat kita berbicara tentang perlindungan dan pemenuhan anak sebagai korban, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang, maka kami bersepakat bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun bagi anak-anak atau perempuan sebagai kelompok yang rentan untuk mendapatkan kekerasan. Ya, sepakat. Jika kita melihat kasus di Jambi ini memang betul bahwa saat Desember 2021 ada 30 orang anak yang memang dieksploitasi oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan mengirimkan anak-anak ini ke Jakarta. Dan memang kami memberikan apresiasi kepada kepolisian yang bergerak cepat untuk membongkar kasus ini. Karena perdagangan orang ini adalah lingkaran setan yang memiliki sindikat yang cukup luar biasa, yang memang memberikan keuntungan kepada korporasi atau orang-orang tertentu yang memang mengeksploitasi anak-anak ini untuk tujuan tertentu, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. Iya. Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KPAI juga kepolisian sudah bersama-sama bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungannya, entah itu restitusi yang akan diberikan oleh pelaku kepada anak-anak ini, bahkan pelaku bisa diberikan hukuman tambahan akibat tindakan yang dilakukan untuk anak-anak ini dengan bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, tetapi bertentangan juga dengan Undang-Undang 35 2017
terkait dengan perubahan pertama atas Undang-Undang 23 2002 perlindungan anak. Dan kita tahu bahwa 30 orang anak ini bukan jumlah yang sedikit. Betul. Dan mereka itu diajak ke Jakarta, ada yang 15 tahun, ada yang 19 tahun. Okay. Dan memang untuk melindungi anak-anak ini dari blaming victim, makanya nama-namanya tidak boleh disebutkan di media, karena bisa jadi 10 tahun ke depan mereka bisa menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Untuk itu, kami berharap bahwa kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian ini memang betul-betul harus kita kawal, sehingga proses hukumnya berjalan optimal, karena pelaku kekerasan tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ini memang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, termasuk mencoreng hak asasi manusia, khususnya anak-anak sebagai korban. Baik, Ibu Ica. Artinya ini sudah ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku, begitu, yang sudah dilakukan oleh PPA daerah Kota Jambi, begitu ya, Bu ya? Tapi tetap disupervisi dan dikawal terus oleh PPA Pusat, oleh Kementerian. Nah, ini kalau dilihat nampaknya modus seperti ini dilakukan di daerah sudah banyak atau seperti apa, Bu? Karena anak-anak di bawah umur ini kalau kita pikirkan secara simpel saja, maksudnya mereka untuk berpergian jauh dari kotanya, meninggalkan kota Jambi untuk ke Jakarta, ini sudah hal yang mungkin sulit dilakukan juga oleh anak-anak di bawah umur. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi TPPO ini bisa terjadi di daerah, dan apakah modus serupa juga banyak ditemukan begitu di daerah-daerah lain di Indonesia? Kalau kita bicara kekerasan terhadap anak ataupun perempuan, ini adalah fenomena gunung es. Bisa jadi kasus-kasus itu sesungguhnya banyak terjadi, tapi yang muncul di permukaan itu baru sedikit karena memang ketahuan dan ketangkap. Kasus ini juga terjadi bukan hanya di Jambi. 2 minggu lalu kami baru mengembalikan anak korban tindak pidana perdagangan orang dari Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, dan korbannya dari Jawa Barat, dari Kabupaten Sukabumi. Memang anak-anak ini secara hukum, di saat mereka ingin melawan, ini kan relasi kuasa yang timpang. Betul. Mereka tidak mungkin bisa membela dirinya sendiri karena mereka juga kena tipu bujuk rayu oleh pelaku. Entah itu diiming-imingkan untuk mendapatkan uang, contohnya. Anak-anak yang dibawa ke Jakarta ini kan diberikan gaji 1,5, bahkan ada yang 2,5 juta, bahkan ada yang ditransfer, bahkan pelakunya sendiri sudah memberikan uang kalau tidak salah 3,5 juta kepada masing-masing korban. Mungkin juga di bawah ancaman. Jadi kalau kamu pulang, bla 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 bla, akhirnya anak-anak ini dalam relasi yang timpang, mereka tidak bisa. Dan di kondisi mereka sebenarnya sudah mengetahui akan melakukan pekerjaan apa, atau ini pun salah satu modus juga, mereka dikelabui begitu akan pekerjaan apa yang akan mereka hadapi nantinya. Kalau kita bicara tindak pidana perdagangan orang itu kan ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama adalah proses, cara, tujuan. Itu berdasarkan Undang-Undang 21 2007, Pasal 1 Ayat 1. Tetapi untuk anak itu kan caranya ditiadakan, tinggal proses dan tujuannya saja. Kadang-kadang anak-anak ini memang ada tipu muslihat di sana, bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku, sehingga anak-anak yang belum mampu melakukan perbuatan hukum ini bisa terjerumus untuk menjadi korban. Di sisi lain, ketahanan keluarga atau proteksi keluarga kurang bagus. Makanya garda muka untuk memberikan pendidikan terkecil adalah keluarga, dan yang untuk memproteksi anak-anak ini adalah keluarga. Di sisi lain juga, masyarakat sendiri belum punya empati atau belum punya ada keberanian juga, Bu. Masih juga begitu. Untuk melindungi anak-anak sebagai bagian daripada masyarakat atau keluarga atau orang-orang terdekat mereka, sehingga kejahatan itu bisa terjadi, khususnya untuk anak-anak yang mampu melakukan perbuatan hukum.
Karena itu tadi pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana mungkin anak-anak ini bisa berani begitu dalam tanda kutip nekat bisa berpergian jauh meninggalkan keluarga dan kota mereka, jika mungkin ini tanda tanya adalah apakah peran keluarga, apakah keluarga sebenarnya mengetahui, orang-orang dewasa di sekitar mereka yang harus melindungi mengetahui. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Bu Ica. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda. Ya, kembali di Dialog Landstalk, pemirsa. Sayang sekali kita sudah mencoba menghubungi Komisioner KPAI Ibu Ai Mariati, namun masih terkendala komunikasi dan belum bisa join bersama kami melalui sambungan Zoom. Kita kembali masih bersama Ibu Margaret Robin Korwa, Bu Ica. Bu Ica, ini tadi kita sama-sama ingin tahu begitu, apakah ada keluarga, ada orang dewasa terdekat di lingkungan anak-anak ini, ada 30 anak begitu masalahnya di Kota Jambi, yang bagaimana mereka bisa sampai terjerumus, bisa diiming-imingi. Nah, apa yang harus dikuatkan begitu sebenarnya? Kok kasus seperti ini masih bisa terus terulang dan anak-anak ini bisa lepas dari pandangan orang tua sampai dibawa ke Jakarta jauh dari mereka, dari orang tuanya, dari keluarga? Yang pasti ketahanan keluarga itu menjadi kunci utama. Ketahanan keluarga menjadi kunci utama. Yang kedua, sebenarnya harus membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak-anak yang bukan jadi anaknya, bukan anak kandungnya. Karena pemerintah dan negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Pulau Rote. Kita ketahui bahwa di tanggal 27 Desember 2021 itu memang polisi sudah mengungkap perdagangan anak di Jambi dengan pelaku utama adalah warga negara Jakarta. Semestinya juga di dalam ketahanan keluarga itu kan orang tua juga kalau memang pendidikannya cukup, maka bisa memberikan pengetahuan kepada anaknya, nak, kalau kamu diajak sama orang asing, jangan mau ya. Tapi kan kadang-kadang pelaku tindak pidana perdagangan orang ini bukan hanya menyasar anak-anak, tapi pola pendekatan kepada keluarga dengan memanipulasi identitas diri. Ini juga bisa jadi anak-anak ini identitasnya dipalsukan, seakan-akan umurnya sudah dewasa untuk dipekerjakan di Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, itu ada 3 unsur yang memang harus dipenuhi. Proses, cara, dan tujuan. Untuk anak-anak, cuman caranya dihilangin, cuman proses dan tujuan itu menjadi dasar hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terus kita juga mesti kasih tahu simbol-simbol buat anak-anak, umpamanya kalau kamu mau dijahatin orang, mungkin pakai tangan, pakai kode-kode tangan gitu, orang tuanya tahu bahwa anak ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu juga memang harus diajarkan melalui ketahanan keluarga yang baik. Pasti anak-anak ini juga akan sadar untuk memproteksi dirinya. Ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak. Iya, karena berdasarkan informasi juga dari semenjak Desember 2021 diketahui ada tindak kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak ini, banyak juga ada orang tua yang melaporkan bahwa kehilangan anak mereka. Artinya apakah ini juga ada modus lain begitu, penculikan dengan hal kejahatan seperti itu, atau seperti apa, Bu? Karena kalau tadi Ibu katakan di Papua pun sudah ada. Ini kita harus artinya harus memotong ini jaringan begitu kan ya? Karena sudah banyak juga tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Iya, karena kalau kita bicara tentang perdagangan orang, maka ini sangat berhubungan dengan siapa pelakunya. Korban dibujuk rayu dengan dijanjikan untuk membelikan sesuatu. Padahal pelaku lupa bahwa pelaku sesungguhnya bisa dijerat dengan pasal 76F Junto pasal 83 dari Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002, juga melanggar pasal 12 dan pasal 2 ayat 1 dari
Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang maksimal hukumannya bisa 15 tahun penjara. Apalagi jika ada sikap tegas dari jaksa, maka hakim dalam putusannya, jaksa dalam tuntutannya bisa memberikan hukuman tambahan berupa restitusi. Bu Ai sudah bergabung dengan kita. Oh iya, oke baik, iya kebetulan Bu Ai juga sudah bergabung. Selamat siang Bu Ai. Sedang di daerah agak delay. Iya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beruntung Bu Ai sudah bergabung. Mungkin ini Bu Ai belum sempat mendengarkan perbincangan kita. Kita sudah sampai kepada bagaimana ini kita bisa memutus, karena memutus tindak pidana tindak kekerasan seksual dan juga TPPO ini, karena nampaknya ini jaringannya sudah meluas, tidak hanya di Jambi, Papua pun juga sudah ada kejahatan seperti ini. Dan KPAI mungkin melalui Bu Ai juga menyatakan ini hukumannya harus betul-betul maksimal, hukuman mati atau vonis seumur hidup dan juga kebiri kimia. Apa yang ingin Bu Ai tambahkan terkait kasus yang terjadi untuk 30 anak di Kota Jambi ini, Bu? Ya, pertama kami tetap melakukan pengawasan karena ini bukan korban yang biasa ya. Ini kejahatan transnasional, kejahatan yang memiliki mata rantai, sehingga ada 3 tempat, ada asal, transit, dan tujuan. Kalau transit saya kira karena ini langsung kelihatannya diberangkatkan ke Jakarta. Kami sudah lakukan 2 koordinasi baik di Jakarta sebagai lokus terjadinya peristiwa, kenapa sampai sekian puluh anak dan di hotel yang bersangkutan, serta bagaimana situasi dan kondisi kok tidak sampai terpanggil untuk memberikan langkah pencegahan ataupun pelaporan ya. Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kami. Dan yang kedua tentu saya pun datang ke Provinsi Jambi untuk melihat sejauh mana situasi korban dalam menerima penanganan dan kemudian proses hukum ini yang sedang kami lihat ya. Jadi 3 hal, yaitu bagaimana situasi di Jakarta dan yang lainnya, sehingga ini akhirnya kita temukan memang betul TPPO memiliki ciri khas yang harus kita lakukan langkah-langkah pemutusannya, baik itu di daerah asal, transit, dan tujuan. Seperti di daerah di Jakarta, kami lakukan konsolidasi penuh dengan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif serta gugus tugas TPPO, karena sekali lagi hotel ya, baik itu tempat-tempat hiburan, wisata, dan lain sebagainya, harus betul-betul memberikan perlindungan optimal terhadap anak. Sehingga kami minta komitmennya baik dalam SOP hotel maupun dalam prosedur penindakan itu betul-betul harus berbasis pada perlindungan anak. Jadi jangan berkilah misalnya di hotel privasi, kita nggak mau ngetuk kamar tamu. Tapi kalau sudah menggiring puluhan anak, ini sudah harus tanda tanya besar begitu, harus dicurigai kan? Sehingga ya, itu pengawasan kami dan kami akan berikan pendampingan ya untuk konsultasi masukan sejauh mana SOP itu bisa dilakukan. Dan kalau di sini di Jambi, karena saya juga masih di Jambi hari ini, ini dari 30 anak sudah 16 yang sudah di dalam rehabilitasi sosial, serta hari ini kita akan menyelesaikan pendidikan. Karena itulah yang disebut TPPO, sekali lagi ada banyak persepsi ya, sekali lagi Mbak. Jadi ada misalnya sekolah yang mungkin khawatir gitu ya anak tersebut, kemudian bully di sekolah, lalu ada lagi situasi teman-temannya yang takut, wali murid lain tidak mau ada yang seperti ini. Nah, ini kita coba dudukan bersama sehingga baik anak maupun sekolah juga sama-sama memiliki kepentingan terbaik bagi anak. Jadi itu yang kami lakukan sejauh ini. Artinya PR selanjutnya ini menuntaskan kasusnya dengan hukuman hukuman paling berat begitu, dan juga bagaimana perlindungan terhadap anak. Kita masih ada 1 segmen, Bu Ai dan juga Bu Ice, kita lanjutkan di segmen terakhir nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda. Baik, kembali kita berbincang. Saya kembali ke Bu Ai dulu. Bu Ai, ini kabar dari anak-anak kita ini yang 16 sudah mulai berproses untuk ada rehabilitasinya juga seperti itu ya Bu ya. Bagaimana kondisi dan apa yang akan mereka dapatkan untuk pendampingan dan juga perlindungan begitu
untuk saat ini? Dan juga pelaku, karena kalau kita tahu ada di Jambi, berarti kan ini jaringan ada di Jambi dan juga pelaku utamanya yang sang pengusaha yang memiliki tempat hiburan ini di Jakarta. Ya, pertama tentu situasi dan kondisi anak itu menjadi perhatian kami ya, Mbak. Sejauh ini sudah terjangkau oleh teman-teman layanan, baik itu P2T P2A maupun Balai Aliyatama di Provinsi Jambi. Sehingga untuk kesehatan fisik, psikis, kemudian psikologis ya, itu menjadi hal-hal yang paling penting. Dan kami terus jika dibutuhkan psikolog dan lain sebagainya juga itu menjadi terus kerja-kerja yang teman-teman sudah lakukan gitu, sehingga saya kira untuk sampai saat ini kan belum sepenuhnya gitu ya teman-teman menjangkau, tapi sudah ongoing proses. Nah yang kedua tentu situasi pendidikan, karena tadi beragam dinamika yang diterima baik di tingkat sekolahnya ataupun anaknya yang tiba-tiba nggak mau gitu ya, keluarganya bahkan merasa ya tanda petik aib dan lain sebagainya. Ini yang tentu kami berikan pendekatan-pendekatan sehingga pendidikan pun dalam hal ini sekolah di sini terutama tetap memberikan layanan pendidikan gitu, bukan berarti situasinya justru sekolah malah jadi takut menerima dan lain sebagainya ya. Ini saya lihat sudah mulai ada komunikasi yang efektif. Kami juga sudah rapat koordinasi dan meyakinkan seluruh dinas, karena ini banyakkan kan anak usia SMP, berarti di kota kabupaten ya untuk pendidikannya, sekolahnya dan di bawah kebijakan Disdik kota kabupaten. Mereka tidak ada persoalan. Kita semua akan membuka untuk pemenuhan pendidikan. Nah di ranah hukum tentu KPAI melihat ada kajian menarik di mana TPPO dan persetubuhan atau kejahatan seksual ini menjadi satu paket dalam kasus ini. Karena kami tidak mau kalau maksimum ya di dalam Undang-Undang TPPO itu 15 tahun plus 5 tahun untuk kejahatan pada anak hanya 20 tahun gitu ya. Tetapi kalau persetubuhan dan korbannya lebih dari satu, Bu Aceh ya, Bu Ice, kita perspektifnya sama, itu sampai hukuman seumur hidup dan bahkan ada klausulnya sampai hukuman mati. Ini tentu bukan semata-mata soal hukuman, tapi sekali lagi dampak efek jera itu akan memberi dukungan kepada korban, serta di masyarakat kita tidak bisa main-main bahwa situasi dan kondisi yang menempatkan anak sebagai korban itu tentu tidak main-main di hadapan hukum. Itu sih yang sudah kami coba lakukan di sini. Apa yang didorong oleh KPAI sekarang untuk penindakan dan juga vonis begitu yang akan didorong oleh KPAI dan juga oleh kami sudah KPAI bertemu juga. Kajari dan kami sudah ketemu jaksa dan sudah sampaikan bahwa ini proses hukum ini kami kawal dan kelihatannya tidak bisa hanya sebatas hukuman TPPO, tetapi ada ruang yang lebih luar biasa, yaitu dia bisa dihukum seumur hidup karena korbannya luar biasa banyak. Itu yang sedang kami coba komunikasikan dan memberi insight terhadap proses hukum. Oke, mungkin juga lingkup media online juga ini harus juga ada surveillance mungkin ya Bu, karena yang kita khawatirkan anak-anak sekarang juga bisa terakses oleh media online yang mereka miliki. Ini juga KPAI awasi ketat begitu Bu untuk korban ini saat ini? Ya, tentu kami sama sekali tidak menyentuh ruang lingkup yang lebih spesifik terhadap korban ya. Kami justru instrumen pengawasan kami adalah terhadap layanan, terhadap proses hukum gitu ya. Situasi dan kondisi korban betul-betul satu pintu untuk teman-teman penyelenggara layanan lah yang memang memiliki kewenangan sesuai aturan perundangan. Sehingga saya pikir ya kami pun menghimbau kepada media untuk turut membantu, tidak menyebarkan misalnya identitas, nama sekolah dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan hari ini adalah dukungan bersama bahwa berjalannya proses perlindungan anak itu sedang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, dan tentu kalau proses hukum media pun turut mengawasi gitu. Kita akan sama-sama berteriak kalau ternyata ya hukumannya lebih ringan gitu ya. Dan ini kan sedang kita upayakan. Saya kira aparat penegak hukum juga di Jambi ini punya komitmen untuk ke arah sana. Oke, baik. Terakhir sebagai penutup Bu Ice, semoga ini kita tidak boleh downgrade ya, karena hukuman yang kemarin sudah diterima oleh Heri Irawan, pimpinan Ponpes di Bandung ini sudah diterima hukuman mati dan kebiri kimia. PPA untuk menanggapi kasus kali ini, sebagai closing statement Anda, akan terus melakukan seperti apa Bu? Pastinya pemerintah telah berupaya hadir untuk memberikan pendampingan atau penanganan terhadap anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang.
Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ai, ada terapi psikologis, ada psikososial, ada realitis kognitif, edukatif dari unit layanan perlindungan perempuan dan anak melalui UPTD atau P2TP2A yang diberikan secara intensif untuk memastikan bahwa anak-anak korban ini hak dan perlindungannya terpenuhi. Kedua, kami juga akan mendorong kepada Kejari bahwa ada pedoman Jaksa nomor 1 tahun 2021 terkait dengan penanganan perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan masalah pidana. Ini memang harus diterapkan sehingga memberikan efek jerak. Kami juga memberikan apresiasi kepada KPAI, kepada kepolisian yang memang sudah mengawal kasus ini, dan kami akan terus mengawal untuk memastikan bahwa hukuman maksimal diberikan kepada pelaku terhadap 30 anak ini. Karena bagi kami tidak ada toleransi sekecil apapun bagi kekerasan yang dialami oleh anak sebagai kelompok yang rentan. Bagi Bapak Ibu atau masyarakat yang melihat, mendengar, silakan menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau WhatsApp online 08 111 129 129 untuk melaporkan kasusnya, sehingga kita bersama-sama memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai korban kekerasan mendapatkan penanganan secara paripurna, yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Terima kasih banyak. Baik, artinya masyarakat, orang dewasa yang ada di lingkungan anak-anak kita ini juga harus melek begitu ya, harus sadar betul meskipun bukan anak kita, tapi kita harus melindungi mereka semua. Dan ada call center tadi yang bisa dihubungi jika ada hal yang mencurigakan, masyarakat bisa ikut serta begitu untuk melindungi anak-anak kita begitu. Baik, terima kasih Ibu Ica dan juga Ibu Ai, meskipun hanya terbatas begitu bisa bergabung bersama kami. Terima kasih untuk waktunya di Lunch Talk. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih.